Sebesar sini video ini saya akan bahas apakah Mihawk akan muncul bersama Seng setelah arc Wano Kuni ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta nih lagi-lagi buat kalian juga yang ingin ikutan investasi dan saham dari luar negeri, seperti contohnya saudara nih Edi Solistio yang menggunakan kode referral di bawah yang saya cantumkan, dan dia mendapatkan gratis dolar untuk membeli saham luar negeri tersebut. Ya bisa Tesla, Microsoft, Google, dan yang lain-lain. Dan buat kalian juga yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, atau jika kalian ingin kripto juga ada linknya di kolom deskripsi di bawah. Sudah cukup banyak yang join dari referral yang saya bikin ini. Saya cuan, kalian pun ikut cuan, dan kalian cuan, saya pun ikut cuan. Jadi ini bukankah win-win solution banget, anjay. Oke, kali ini kita akan bahas kembali nih salah satu karakter yang paling cool, termisterius, dan terbadass abis pokoknya, yaitu Dracula Mihawk. Salah satu karakter yang, waduh ini sih paling misterius banget, sama seperti rivalnya, yaitu Akagami no Jeki. Dimana Seng sendiri dia sudah muncul dari chapter 1 di serial ini, dan bertemu karakter utama kita yaitu Luffy Sencho. Tapi sampai saat ini sudah lebih dari 1000 chapter, kita bahkan masih belum tahu apa-apa tentang Shanks ini selain sedikit flashback lah dari Oden melalui Roger, yang bahkan tiba-tiba saja langsung dibikin movie tentangnya yaitu di Agustus nanti melalui movie Red-nya itu. Shanks juga adalah salah satu alasan karakter utama kita yaitu Luffy mau berlayar ke lautan dan menjadi bajak laut. Dengan topi jerami yang dia berikan itu lebih dari 12 tahun yang lalu. Tapi Mihawk pun ternyata sepenting karakter Shanks ini loh jika kalian sadari. Dia pertama kali dimunculkan di chapter 50 saat arc-nya Barati, yaitu saat kedua sayap dari Raja Bajak Laut kita benar-benar saling membuktikan dirinya. Karena di sini akhirnya pertama kali mereka bertemu dengan Sanjay. Dan lagi-lagi sudah sampai 1000 chapter juga, kita bahkan masih belum tahu kemampuan sebenarnya dari Mihawk ini. Ya selain icip-icip dikit lah di arc Marineford lalu, itu pun saat menahan Luffy yang cuma begitu doang. Serta apakah kalian sadar juga Mihawk ini adalah orang yang sama seperti Shanks. Dialah yang buat karakter utama satunya lagi, yaitu karakter deuteragonis di One Piece alias Babang Zorojuro yang selalu dibuat sama dengan Luffy ini. Akhirnya dia mau berlayar ke lautan. Ingat sejak awal tujuan dari Zoro ini adalah dia berkeinginan mencari Mihawk untuk membuktikan dirinya melawan pendekar pedang terhebat di dunia. Karena bukankah itu juga janji Zoro kepada Kuina saat kecil lalu. Tapi saat bertemu di Barati tersebut, dia akhirnya sadar bahwa dirinya ini benar-benar jauh berada di bawah dibandingkan orang-orang di seluruh dunia. Makanya Mihawk berkata kepada Zoro, dia ini katak dalam tempurung. Yang akhirnya dari situ Zoro pun menyadari kemampuannya yang masih lemah dan terus bangkit sampai saat ini. Yang ternyata bahkan Mihawk dan Shanks ini adalah dua rival juga yang dikenal oleh seluruh dunia. Lagi-lagi bukankah itu sebuah paralel yang mantap yang Oda bangun? Nah, dimana sejauh ini kita tahu lah ya, Mihawk adalah salah satu individu yang sangat-sangat kuat sekali. Salah satu karakter yang belum pernah terlihat terluka juga nih di serial ini. Dia sangat kuat tapi tidak pernah menunjukkan kemampuan fullnya sampai sekarang. Tapi dari beberapa gelar dan feat terkenalnya saja sudah membuktikan seberapa hebat karakter Mihawk ini. Nah, sebenarnya untuk gelar Shichibukai ini mempunyai gap kekuatan yang jauh banget. Mulai dari Buggy, Crocodile, Moria sampai ke Mihawk ini, menurut saya gap kemampuannya bagai East Blue dan New World. Alias Shichibukai tidaklah relevan lah jika kita jadikan patokan sebagai kekuatan. Tapi satu hal yang didapat juga adalah terkait Mihawk ini dulunya cukup kuat untuk menjadi rival seorang Shanks yang sekarang menjadi Yonko. Bahkan katanya ketika Shanks ini masih dengan kedua tangannya. Pertarungan mereka pun dikatakan sampai menggemparkan seluruh dari Grand Line. Seorang seperti Shirohige saja menyebutnya sebagai pertarungan legenda. Itu saja seharusnya sudah membuktikan seberapa besar duel di antara Mihawk dan Shanks tersebut. Yang jika kita ingat, Shanks ini kedua tangannya yang berarti sudah lebih dari 12 tahun yang lalu. Karena Mihawk pun menolak saat Shanks sudah punya satu tangan. Jadi jika Shanks saat ini menjadi Yonko walaupun setelah kehilangan sebelah tangannya,
Karena dikatakan terkonfirmasi oleh brand new, Shanks ini dinobatkan sebagai Yonkou. Ingat ya, Yonkou ini bukanlah gelar resmi seperti si Chibukai. Makanya Shanks ini dinobatkan gelar tersebut itu 6 tahun yang lalu. Yang berarti setelah dia kehilangan sebelah tangannya juga yang terjadi 12 tahun yang lalu lah jika saya ingatkan kembali. Jadi dari sini sudah terbukti squad itulah Shanks dan Mihawk juga sebagai sang rivalnya. Lalu untuk Mihawk ini juga dikatakan dia ini memegang gelar pendekar pedang terhebat di dunia. Entah dia mendapatkan gelar ini setelah duel dengan Shanks atau ada suatu insiden khusus nih yang membuatnya dinobatkan sebagai pendekar terhebat tersebut. Bahkan Rayleigh, Shanks, Roger yang pedangnya X juga termasuk ke-12 pedang terbaik tidak pernah disebut sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Walaupun mereka semua sama-sama menggunakan pedang juga. Jadi dari situ saya pun cukup yakin ada satu insiden khusus yang membuatnya dinobatkan sebagai The Greatest Swordman atau Daikengong lah, master dari pendekar pedang. Sebuah gelar bergengsi yang jika kita ingat bahkan hampir 80% yang ada di lautan ini menggunakan pedang atau senjata untuk bertarung. Dan Mihawk adalah orang tertinggi atau pendekar terhebat dibandingkan semua orang itu. Serta satu-satunya karakter juga yang diketahui berhasil membuat pedang menjadi Kokuto, yaitu dengan pedang Yorunya. Ingat untuk case-nya Ryuma itu sudah berabad-abad lalu, tapi Mihawk masih secara real time saat ini. Nah tadi adalah beberapa narasi terkait Mihawk yang ada di manganya. Dan ini adalah menurut Oda melalui Vivre Card-nya. Dikatakan dia adalah pendekar terhebat di dunia yang duduk di puncak dari para pendekar terhebat yang lainnya. Ini sudah clear ya terkait gelar ini. Dia pula sudah terkenal sebelum era dari bajak laut, yaitu 24 tahun yang lalu setelah kematian Roger. Yang berarti bahkan sebelum 24 tahun yang lalu pun Mihawk ini sudah cukup dikenal. Dan jika kita ingat usia dari Mihawk ini masih di 44 tahun, yang berarti bahkan sebelum usia 20 tahun Mihawk ini sudah cukup terkenal. Yang lagi-lagi sangat pas sekali bukan dengan usia Zoro, di mana Zoro ini berlayar di pre-time skip saat usia 19 tahun dan sekarang sudah 21 tahun. Dan mereka sudah sama-sama saling terkenal di usia mudanya tersebut. Katakan juga Mihawk ini dia berlatih dan menantang orang-orang kuat sampai tidak ada lagi orang yang pantas menjadi lawan dari Mihawk. Itulah kenapa dikatakan dia menunggu datangnya Sword Master atau pendekar hebat yang lain yang bahkan bisa melampaui rivalnya, yaitu Akagami no Shanks. Dia ingin mencari lawan yang lebih kuat dari Shanks, atau dengan kata lain juga jika kekuatan dari Mihawk ini setara atau bahkan lebih kuat dibandingkan Shanks menurut perkataan Oda Sensei. Tapi di sini ya kita anggaplah mereka ini setara karena toh rival juga. Katakan juga Mihawk terkonfirmasi pengguna Busou Soku dan Kenbun Soku, tapi ya setidak aneh sih jika dia juga punya Hausoku no Haki. Mengingat bagaimana Zoro sekarang, toh dia juga raja dari semua pendekar pedang kan? Dan yang paling menarik sebenarnya adalah sebutannya dari Hawkeye atau si mata elang. Dimana Oda sebelumnya ingin menyebut Mihawk sebagai The Clairvoyant atau Sendrigan, yaitu orang yang melihat segalanya. Ini sebuah julukan yang menurut saya sangatlah menarik. Apa yang sebenarnya direncanakan dari penglihatan yang dimiliki oleh Mihawk ini? Apa mungkin karena dia bisa melihat masa depan makanya disebut seperti itu? Untuk hal ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi karena sudah ada orang lain yang bisa melakukan hal itu, yaitu Katakuri dan Luffy lah yang terkonfirmasi. Dimana saya yakin ada kemampuan lain yang identik untuk Mihawk ini dari penglihatannya. Ya dari Hawkeye-nya atau sebutan sebelumnya Clairvoyant yang pastinya akan segera ditunjukkan oleh Oda Sensei. Serta jika kita kembali ke perkataan saya tadi, alasan kenapa dia tidak dinobatkan sebagai Yonkou, karena lagi-lagi Yonkou ini bukanlah gelar resmi. Toh bukankah Yonkou sendiri artinya adalah keempat kaisar? Kaisar adalah seorang yang menguasai suatu wilayah bebas dengan pasukan, atau kalian bisa artikan sendirilah. Tapi untuk Mihawk sendiri, dia ini adalah seorang pelintas seorang diri tanpa kru dan tanpa apapun. Jadi bukankah sangat tidak make sense sekali jika dia disebut sebagai kaisar, toh dia ini seorang diri alias tidak mengkaisarkan dirinya terhadap apapun. Nah, jika kita kembali ke paralel yang tadi saya awal katakan antara Luffy dan Zoro, ini pun sama jika Mihawk setara dengan Shanks, maka ketika nanti akhirnya Mihawk dikalahkan oleh Zoro untuk membuktikan pendekar pedang terhebat di dunia, itulah saat dunia juga mengakui Zoro sebagai pendekar terhebat. Dan terakui juga jika Zoro sudah lebih kuat dari Yonkou alias rival dari Mihawk ini, yaitu Akagami no Shanks. Dan pada saat itu juga sang paralelnya dari Zoro sesama dua karakter
utama kita, Luffy, akan buktikan dirinya berhasil melampaui impiannya, yaitu Shanks juga. Bukankah itu sesuatu yang sangat ironis? Dua paralel yang harus dilampaui oleh Zoro dan Luffy, dua karakter utama kita juga, dimana ternyata kedua orang yang harus dilampaui ini sebenarnya saling rival satu sama lain. Nah, ngomong-ngomong mengenai Mihawk ini, saya pun cukup curiga nih, dia akan dimunculkan kembali setelah arc Wano Kuni. Ingat, movie Red rilis Agustus nanti dan ada kemungkinan Wano Kuni selesai sebelum movie ini rilis. Karena akan sangat aneh sekali bukan jika Luffy ketemu Shanks di movie nanti tapi di manga tidak. Tapi poin yang akan saya bilang adalah terakhir Mihawk sudah keluar kandangnya dan sekarang bukankah sudah saatnya juga bagi Mihawk ini untuk terlihat? Oh, bukankah terakhir Mihawk ini terlihat dia sudah mulai berlayar ke lautan untuk menghajar angkatan laut yang mengejarnya. Dan jika Luffy nanti ketemu Shanks terlebih dahulu di manga, mungkin Mihawk pula akan mulai mendekati ke arah mereka. Nah, itulah menurut saya kira-kira terkait karakter Mihawk ini yang pastinya kekuatannya mungkin lebih atau setara dengan seorang Yonkou. Nah, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise Novel Nomi, telah keluar nih desain baru dari dnm.merch. Mungkin buat yang follow Instagramnya udah tau lah ya desainnya seperti apa. Nah, ini adalah dua desain baru dari arc yang kedua, yaitu Lost. Ya, tentu saja kalau Lost atau tersesat yang diomongin pas di Babang Zoro. Jadi buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung terhubung ke WA, Tokopedia, atau bisa langsung ke Shopee juga. Jadi jangan lupa untuk klik link di deskripsi video, terutama buat pecinta Babang Zoro Joro. Jai. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.